Kami dari kelompok 1 yang beranggotakan saya Dini Rahma Agustina, Rizka Putri, dan Indah Novitasari. Di sini kami akan membahas tentang optimisasi ekonomi yang akan dipresentasikan oleh teman saya Indah Novitasari, yaitu pengertian, prinsip, cara melakukan, dan metode. Untuk yang pertama, pengertian dari optimasi ekonomi. Optimasi ekonomi merupakan upaya pemecahan dalam memberikan solusi yang terbaik untuk setiap permasalahan yang dihadapi dengan berbagai alternatif solusi yang bisa dilakukan. Optimasi ini sendiri merupakan metode untuk memaksimalkan atau meminimumkan fungsi dari perusahaan. Analisis optimasi dibedakan menjadi dua, yaitu yang pertama optimasi maksimum dan yang kedua optimasi minimum. Untuk selanjutnya prinsip optimasi. Prinsip optimasi ini ada dua, yaitu yang pertama memberikan pemecahan atau solusi yang terbaik bagi masalah yang dihadapi, dan yang kedua mencari alternatif solusi yang terbaik bagi masalah yang ditemukan. Yang selanjutnya, cara melakukan teknik optimasi. Untuk yang pertama, kita memilih alternatif yang terbaik dari semua kemungkinan yang terjadi dengan membuat pohon keputusan. Dengan melihat adanya semua kemungkinan yang akan terjadi, dengan menggunakan pohon keputusan dan menggunakan prinsip probabilitas. Yang kedua, menggunakan urutan keputusan seperti pemrograman linier atau program non-linier. Yang ketiga, menggunakan prinsip-prinsip matematika. Penggunaan diferensial turunan untuk mengoptimalkan sebuah fungsi dengan turunan pertama, turunan kedua, memaksimumkan dan meminimumkan dari fungsi, hubungan fungsi pendapatan dengan fungsi biaya, maksimasi selisih dua fungsi, masalah fungsi dengan kendala. Yang selanjutnya, metode penyajian hubungan ekonomi, yaitu ada dua, yaitu menggunakan metode persamaan dan menggunakan metode tabel dan grafik. Yang pertama adalah hubungan antara nilai total dengan marginal. Hubungan antara nilai total dengan marginal dalam menganalisis pengambilan keputusan memiliki peran penting. Karena apabila nilai itu negatif, maka nilai total akan menurun. Kita bisa melihat di PPT pada tabel itu laba marginal ke-8 itu adalah negatif. Maka nilai total itu akan menurun. Yang awalnya pada tabel ke-7 itu 217, karena ke-8 laba marginalnya negatif, maka turun menjadi 208 dikarenakan laba marginalnya negatif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rizka Putri Aprilia, NIM 9341198919. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya, yaitu saya mengenai kalkulus diferensial. Kalkulus diferensial merupakan cabang untuk mempelajari bagaimana nilai suatu fungsi berubah menurut perubahan input nilai. Pembahasan utama kalkulus yaitu mengenai turunan. Turunan dari suatu fungsi pada titik tertentu menjelaskan sifat atau karakter fungsi mendekati nilai input. Fungsi yang mendekati nilai real dengan variabel real tunggal, turunan pada suatu titik sama dengan kemiringan dari garis singgung grafik fungsi pada titik itu sendiri. Selain itu, secara umum, turunan suatu fungsi pada sebuah titik menentukan pendekatan linear terbaik fungsi pada titik tersebut. Proses pencarian turunan disebut pendiferensialan. Turunan sering dipakai dalam mencari titik ekstremum dari sebuah fungsi. Persamaan-persamaan yang melibatkan turunan disebut persamaan diferensial. Baik, sekarang mengenai turunan. Misalkan X dan Y merupakan bilangan real, PT2Y, PT2 adalah fungsi dari X, yaitu Y sama dengan F kurung buka X kurung tutup.
Salah satu dari jenis fungsi yang sederhana yaitu fungsi linier merupakan grafik fungsi dari garis lurus. Dalam studi Y sama dengan F kurang buka X sama dengan MX plus C, di mana M serta C merupakan bilangan real yang tergantung pada garis mana grafik tersebut ditentukan. Dan M disebut sebagai kemiringan dengan rumus M sama dengan perubahan Y per perubahan X sama dengan delta Y per delta X, di mana simbol segitiga yaitu delta memiliki arti perubahan nilai. Rumus yang saya sebutkan ini benar adanya karena Y plus delta Y sama dengan F kurang buka X plus delta X kurang tutup sama dengan M kurang buka X plus delta X kurang tutup plus B sama dengan MX plus M delta X plus B sama dengan Y plus M delta X, sehingga delta Y sama dengan M delta X. Nah, namun hal tersebut hanya untuk fungsi linear saja. Jadi fungsi non-linear tidak memiliki nilai kemiringan yang pasti. Jadi nilainya itu nggak pasti gitu. Terus turunan dari F pada titik X adalah pendekatan yang paling baik terhadap gagasan kemiringan F pada titik X. Biasanya ditandai dengan F kurang buka X atau DY per DX gitu kan. Bersama dengan nilai F di X, turunan dari F menentukan pendekatan linier paling dekat atau disebut linearisasi dari F di dekat titik X. Sifat-sifat ini biasanya diambil sebagai definisi dari turunan. Sebuah istilah yang saling berhubungan yaitu diferensial fungsi. Jadi untuk selanjutnya teman-teman bisa lihat grafik ya. Apabila X serta Y merupakan real, turunan dari F pada X merupakan kemiringan dari garis singgung grafik F di titik X. Karena target serta sumber dari F berdimensi 1, turunan dari F yaitu bilangan real. Jika X dan Y merupakan vektor, maka pendekatan linier yang paling mendekati grafik F tergantung pada bagaimana F berubah di beberapa arah secara bersamaan. Dengan mengambil pendekatan linier yang paling dekat di satu arah menentukan sebuah turunan parsial. Biasanya ditandai dengan tanda linearisasi dari F ke semua arah secara bersamaan dikenal dengan turunan total. Dan untuk selanjutnya yaitu, dan kali ini saya juga akan menjelaskan mengenai kaidah-kaidah penurunan suatu fungsi. Kaidah-kaidah penurunan suatu fungsi yaitu sebagai berikut. Yang pertama yaitu ada kaidah konstanta, ada kaidah pangkat, ada kaidah penjumlahan dan selisih, kemudian ada kaidah perkalian, ada juga kaidah hasil bagi, dan kemudian ada juga kaidah rantai. Itu tadi sedikit pembahasan dari saya yang akan dilanjutkan oleh teman saya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian presentasi dari kelompok kami. Jika ada kurang lebihnya, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.